Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini kita masih bertemu dalam pembelajaran online. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini mudah dimengerti dan dipahami. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar organ dan sistem pernapasan pada hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Untuk bisa bernafas, makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan oksigen dari lingkungan sekitarnya. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Anak-anak, perhatikan di sekitar kalian. Apakah lingkungan di sekitar kalian bersih dan banyak tumbuhan hijau? Jika iya, berarti lingkungan kalian mampu menghasilkan oksigen untuk digunakan bernafas. Sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan setiap jenis hewan berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Hewan yang pertama, cacing. Siapa yang pernah lihat cacing? Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh darah. Serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak cabang di dalam tubuh. Ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda yang selalu lembab. Katak. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa berudu atau dikenal kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Hewan yang termasuk reptil adalah ular, kadal, buaya, biawak, dan kura-kura. Burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara membantu burung bernafas pada saat terbang. Mamalia. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat, misalnya sapi, kambing, kerbau, dan kuda. Mamalia air, misalnya paus dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia adalah paru-paru. Alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Sebelum masuk ke paru-paru, udara yang kita hirup melalui beberapa jalur. Perhatikan alur pernapasan pada manusia berikut ini. Udara masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung, lalu ke trakea, kemudian ke bronkus, dan masuk ke paru-paru. Lalu kembali lagi ke bronkus, trakea, ke rongga hidung, dan udara keluar dari tubuh. Berikut bagian-bagian tubuh yang berperan dalam proses pernapasan manusia. Ada rongga hidung, rongga mulut, laring, trakea, dan paru-paru. Berikut adalah fungsi alat pernapasan pada manusia.
Yang pertama, hidung. Hidung berfungsi sebagai penyaring debu dan kotoran yang berasal dari udara, dan penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Yang kedua, trakea atau tenggorokan. Berfungsi sebagai penghubung antar bagian hidung dan paru-paru, penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Paru-paru sendiri terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus adalah percabangan bronkus. Alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Proses pernafasan pada manusia. Proses pernafasan pada manusia berbeda ketika menghirup udara dan ketika menghembuskan udara. Bagaimana proses saat menghirup udara? Proses saat menghirup udara, yang pertama, udara masuk melalui hidung. Udara disaring oleh lendir dan rambut-rambut halus yang ada di hidung. Kemudian, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Alveolus ini yang tadi terdapat pada paru-paru. Bagaimana proses saat menghembuskan udara? Paru-paru mengecil dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernapasan dan udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Nah, anak-anak, sekian dulu materi untuk hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.